Cek tes suara, gimana suaranya Pak Irwan, tolong di evaluasi. Cek suara, cek sound. Oke, sudah jam 10 ya, mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan Allah, para agen ini dimanapun berada, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini insya Allah saya akan berbagi kepada Bapak Ibu semua tentang bagaimana mulai bisnis dia ini. Baik, pertama-tama mari kita buka acara ini dengan sama-sama baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu dirahmati Allah, izinkan saya untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada Bapak Ibu semuanya. Ya, mumpung masih Syawal ya, insyaallah mungkin juga masih ada yang puasa Syawal, atau juga ada yang masih mengkodok puasanya. Baik, para agen ini dimanapun berada, baik yang baru gabung maupun yang sudah senior ya. Hari ini saya akan berbagi bagaimana cara mulai bisnis dia ini ya. Jadi mungkin banyak orang yang sekarang ini baru mau belajar bisnis ya, karena sudah banyak pemutusan kerja, ada yang pengurangan karyawan dan lain-lain, atau sekarang banyak bisnisnya yang tidak jalan sehingga sudah mulai mencari-cari bisnis. Kemudian juga ada yang sudah bertanya dengan Bapak Ibu bagaimana bisnis dia ini. Nah, maka bisnisnya ini gampang banget ya. Bagaimana cara bisnisnya ini ya, kita mulai. Nah, yang pertama ya, pertama-tama bisnis jahen itu adalah pakai. Nah, ini bedanya sih. Jadi banyak bisnis-bisnis yang di lain itu tidak pernah pakai produknya, tapi kalau jahen ini itu dimulai daripada pakai ya, pakai dulu produknya. Nah itu makanya kalau bicara, Pak ini saya mau belajar bisnis nih, mau mulai bisnis nih Pak, tapi saya nggak punya modal Pak. Nah gitu kan, banyak begini nih ya, karena barusan di PHK Pak, nggak punya modal saya Pak. Maka apa? Bapak Ibu jawab, cocok ini untuk orang yang baru di PHK yang nggak punya modal, cocok banget. Kenapa cocok? Kan cuma pakai ya, pakai saja, dimulai dengan pakai. Nah, pasti Bapak Ibu ya yang baru gabung ataupun yang sudah lama atau yang mau gabung di ini, setiap hari pasti pakai pasta gigi. Nah, gitu. Mau orang yang di PHK, mau orang yang nggak di PHK, mau orang yang kena penyakit maupun yang nggak penyakit, pasti kena dengan pasta gigi. Ya, maka cukup dengan memakai pasta gigi. Ya itu kan produknya Pak, pakai pasti Pak. Terus daftarnya gimana Pak? Nah modalnya gimana Pak? Gitu kan. Jadi Bapak Ibu tinggal jawab, cocok banget ini ya untuk orang yang nggak punya modal. Kok cocok lagi? Iya cocok banget. Kenapa? Mulai bisnis DH ini
itu dengan modal yang murah banget ya, 30.000 atau 10.000. Kira-kira di dunia nyata nih ada gak bisnis yang dimulai dengan 10.000? Gak ada ya, bisnis dimulai dengan 10.000 itu gak ada. Nah tapi ingat, ini bukan bisnis yang remeh-temeh ya, yang murahan ya, sehingga dengan awal aja 10.000 terus kemudian nanti suksesnya mungkin kapan-kapan, enggak ya. Banyak orang yang bermulai dengan bisnis yang daftar 10.000 itu sudah punya penghasilan ya di atas 5 juta itu 10.000. Nah jadi murah banget kan, murah banget. Jadi untuk teman-teman ya, yang ingin ngajak atau ingin gabung ya, bisnisnya itu murah banget. Bener tuh, pakai secukupnya, pakai apa yang kita perlu aja. Jadi dia itu cuma pakai ya. Saya contoh nih, nah ya, ada nggak yang nggak pernah sikat gigi ya? Nah cuman nanti kalau misalnya dulu belum pakai yang ini misalnya gitu ya, produknya pasta giginya pakai yang lain misalnya begitu ya, tinggal mengalihkan aja, mengalihkan belanjaan tadi, yang tadinya belinya yang lain ya, sekarang beralih ke pasta gigi herbal. Hanya mengalihkan saja, jadi tidak menambah biaya lagi ya kan, ini pasti pakai kan. Nah maka setelah pakai, cerita apa hasil dari pakai tadi, gimana, saya enak loh pakai ini udah begitu doang ya, masya Allah. Jadi bisnis saya itu gampang banget nih, gampang banget bisnisnya nih. Bisa dipakai sendiri ya, dipakai lebih bagus ya. Nah kemudian setelah kita pakai kemudian cerita. Nah maka ceritanya ini yang banyak. Kalau pakai secukupnya aja pakainya ya, tapi ceritanya banyak. Nah jadi ini yang saya lakukan sama teman-teman di luar ya, karena saya juga domisili di Malang. Jadi kalau saya berkunjung ke suatu daerah ya, mengajarkan mereka untuk home sharing PCA itu ya cukup yang simple-simple aja, yang pasti-pasti aja. Kenapa? Pasti orang pakai pasta gigi ya, pasti ya. Kalau ada yang nggak pakai pasta gigi itu kebangetan ya, ngeri gitu ya. Pasti pakai pasta gigi. Jadi cerita, setelah pakai, masya Allah saya pakai pasta giginya itu enak loh gitu ya, rasanya kesel. Lagi kalau yang lagi puasa kemarin ya, ngerasain puasa Ramadan terus menggunakan pasta gigi ini enak nih ya, kita nggak mudah haus, nggak mudah meludah terus gitu ya, kalau menggunakan pasta gigi herbal ini. Nah ini cerita ya, kemudian ceritakan lagi manfaatnya. Yang manfaat banyak banget nih ya, bisa untuk bersihkan karang gigi, untuk membuat aroma mulut jadi harum. Itu yang pertama tuh ya, yang pertama-tama itu aja dulu ya, pakainya enak nih. Nah kemudian bagi kita orang muslim, karena kandungannya ada kandungan siwaknya ya, maka ini adalah sunnah. Cerita jadi kalau Bapak Ibu cerita itu nggak ada beban. Tapi kalau ceritanya itu sudah ada tendensiusnya, itu gak ada beban. Cerita aja, cerita ngalir aja ya, ngalir aja, cerita aja. Kemudian kalau dia sudah nanya, terus saya belinya di mana? Nah jawabnya apa nih? Udah bingung nih ya, muncul pemikiran bahwa beli di saya aja. Jangan ya, jangan segala-segala ngomong beli di saya aja, jangan ya. Jadi kalau dia udah saya mau dong, tapi belinya di mana? Nah maka Bapak Ibu langsung sarankan belinya di halaman terdekat di sekitar rumah Bapak Ibu. Dia langsung mikir, searching dia, di mana ya, di sekitar rumah saya kayaknya nggak ada ya gitu kan. Oh nggak ada ya, iya. Kalau nggak ada, Bapak aja yang jadi alamatnya. Maka ini sudah mulai ngajak. Nah, oh bisa saya buka alamat? Bisa. Caranya gimana? Nah ini mulai ngajak ya. Maka ajak dia untuk gabung di HMI.
gabungnya murah banget. Jadi nanti tanya, berapa sih gabung DH ini? Jawabnya gimana? Murah banget. Ya, cuma berapa? 30.000 atau 10.000. Murah banget. Ya. Ya deh, saya tak gabung. Nah, tapi saya belum ini deh, belum punya pikiran untuk buka status. Nggak apa-apa, buka halaman nggak apa-apa, yang penting gabung dulu. Dan ingat, sewaktu bapak ibu cerita kemudian ajak, jangan sampai punya niatan kalau dia nanti gabung saya taruh di sini, di sini, di sini, di sini. Ya, ajak aja. Masalah dia mau nggak mau tuh bukan urusan kita, itu urusan Allah. Cuma tugas kita, kewajiban kita hanya mengajak supaya nggak sakit hati. Saya yakin bapak ibu banyak yang pernah sakit hati ya. Sudah saya datengin teman baik, diajak nggak mau, sakit hati karena niatnya beda. Niat pengen ngambil manfaat, maka kita niatnya memberi manfaat. Kalau dia gabung, dia dapat harga murah, itu aja agar dapat harga murah. Nah itu nanti baru tawarkan untuk buka halal mat, karena dia akan bingung cari produk ini mana. Ayo deh ya, ajak gabung buka halal mat. Masya Allah. Nah ini, dan pengalaman saya banyak mitra-mitra saya itu yang pandai ya. Dalam artinya apa? Pakai mantap, cerita oke, ajak jos ya, ajak bergabung mantap. Begitu pembinaan, Masya Allah, ajak home sharing, nggak pernah diajak home sharing. Nah ini salahnya ya. Jadi saya banyak ketemu mitra-mitra saya itu, Pak saya ini juga ternyata mitranya Pak Budi loh. Oh iya, saya lihat di Alpo saya setelah dia belajar buka Alpo, tapi saya tuh nggak pernah dikasih tahu sama mentor saya itu saya suruh ngapain. Jadi cuma diajak toh ya, didaftarin, habis itu ditinggalin. Masya Allah. Mungkin ada juga ya bapak ibu yang punya pengalaman begitu ya. Nah, ini. Jadi ingat, harus tuntas. Kita mulai bisnis tadi ya, kita setelah pakai, kemudian kita cerita sebanyak-banyaknya, kemudian ajak. Untuk apa? Untuk gabung dan untuk pakai. Ingat ya, jangan disuruh jualan. Kasih dia ya, nggak punya modal Pak, gitu kan ya. Nah cocok untuk orang nggak punya modal apa, ajak untuk pakai juga. Nah ini yang lebih penting ya, kita pasti bahwa mengetahui produk-produk lain itu sudah halal dan thayyib. Maka kita kalau mengajak teman-teman kita tadi, orang-orang di sekitar kita untuk dia gabung di HM ini, artinya apa? Kita sudah menyarankan dia untuk menggunakan produk yang halal yang thayyib. Itu sudah kerjanya mulia, mengajak orang untuk hijrah. Masya Allah ya, itu dulu ya, gabung. Nah jadi ajak dia gabung, itu ajak aja dan jangan bosen. Nah ini ya, banyak kasus teman-teman itu begitu sekali ditolak sama yang diajak ya, langsung dia merasa bahwa dunia ini sudah tidak ada yang mau lagi ya. Maka ngajak itu seperti kita kalau ngajak untuk kebaikan, bukan ngajak nonton orkes, ngajak kebaikan. Kalau ngajak kebaikan itu kan berulang-ulang tuh, ayo sholat, iya, ayo terus. Kita tahu di balik itu ada pahala gitu. Nah kan mengajak orang untuk hijrah pun begitu ya, harus bolak-balik ya, jangan bosen. Kalau perlu dia yang bosen. Nah jadi saya punya beberapa mitra itu yang sampai bosen dia ya. Bosen artinya saya ajak terus. Jadi bukan sekali ajak terus dia nggak mau, saya nggak mau ngajak lagi, enggak ya. Pokoknya dia saya ajak belum respon, besoknya ajak lagi belum respon lagi, lusa belum respon lagi, besok lagi, besok lusa, terus saya ajak terus sampai dia belum ngerti juga. Nah, ya udahlah saya daftar daripada diajak terus. Nah ini ya, jadi kita ngajak tuh harus ngotot ya, harus semangat ngajak. Kenapa? Ngajak hijrah misalnya. Karena kita tidak ingin mengambil manfaat, tapi kita ingin memberi manfaat. Kalau kita ingin memberi, maka kita ngajaknya getol. Tapi kalau kita ingin mengambil manfaat,
Begitu orang yang nggak mau ya sudah, ya langsung lemes. Oke. Nah, jadi ingat, ajak untuk gabung di HMI. Ya, maka pasti dia sudah dapat produk yang halal dan yang tauhid. Ya, gitu. Kemudian tadi apa? Setelah gabung di HMI, jangan lupa bikin pembinaan. Namanya home sharing. Nah, home sharing mungkin sekarang di posisi Indonesia lagi pandemi COVID-19, mungkin belum bisa secara bagus seperti dulu ya. Jadi masih menggunakan media online. Nah, ini salah satu adalah cara home sharing. Jadi hari ini juga saya adalah sedang mengajarkan bagaimana Bapak Ibu untuk home sharing, ya, home sharing agar Bapak Ibu bisa menjalankan bisnis ini tetap dari rumah saja. Nah, ya, jadi dari rumah aja bisa nih kita home sharing, Masya Allah, luar biasa. Nah, jadi setelah itu ajak untuk home sharing. Home sharingnya gimana? Nah, ini kendala di sini nih. Banyak orang, ya, begitu diajak home sharing, ya, alasannya macam-macam. Saya yakin ya Bapak Ibu pernah ngalamin, ya, mungkin ngasih undangan lah, ya, ngasih undangan kepada yang terhormat, misalnya Bapak Ibu ini, ya, untuk menghadirin acara misalnya home sharing halal network internasional, nggak ada yang mau datang, nggak ada yang mau datang, ya, saya yakin itu. Kenapa? Karena mindset orang itu sudah terbentuk bahwa ini nanti bapaknya punya akan disuruh beli produk. Dia udah jenuh loh, ya, sudah jenuh dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini mereka rasakan di lingkungan mereka, ya, mulai dari PKK, pengajian, yasinan, tibaan, itu semua nanti kalau ada yang datang, ya, mengenalkan produk itu ujung-ujungnya juga disuruh beli. Nah, pasti mereka nggak mau, ya. Maka caranya gimana? Caranya misalnya ibu-ibu nih, jadi undangannya tuh jangan yang resmi-resmi banget ya Bu, ya, yang penting omset tapi nggak terlalu resmi, ya. Misalnya undangan, misalnya ini ada buah-buahan nih, ayo kita bikin rujakan yuk. Wah, bikin rujak, ya, pasti seneng nih ibu-ibu bikin rujak. Wah, ya, nanti jam 1 ya, datang semua. Lagi makan rujak baru ngomong hai. Jadi gini-gini aja, sudah terlanjur datang. Gitu ya. Ya, karena kita nggak pengen ngambil manfaat, tapi kita ingin memberi manfaat, ya, gitu ya. Nah, kemudian juga misalnya memanfaatkan momen, misalnya ada selamatan atau syukuran, ya, acara syukuran di rumah, ini anak-anak lagi naik kelas misalnya gitu, naik kelas karena corona, lulus sekolah karena corona, gitu ya. Nah, selamatan misalnya gitu ya. Nah, itu juga bisa menggunakan itu, tapi kalau kondisi tidak COVID-19. Tapi kalau kondisi COVID-19 ini kita di room nanti bisa bikin bahwa hari ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membersihkan perabotan rumah tangga dengan membuat disinfektan yang ramah lingkungan. Wah, itu pasti banyak yang mau gabung. Kenapa? Karena memang sedang diperlukan. Ya, biasanya menggunakan apa gitu? Nah, ini kita bisa menggunakan brainwash. Ya, kita bisa menggunakan brainwash. Jadi gunakan brainwash untuk membersihkan perabotan rumah tangga, bisa untuk membersihkan lantai, kemudian bisa membersihkan kusen, pintu, ya, supaya terhindar daripada virus COVID-19. Karena brainwash juga bagus sekali untuk salah satu fungsinya adalah memecah protein, ya. Jadi seperti kita ketahui bersama bahwa virus COVID-19 itu dibungkus oleh protein. Jadi kalau kena cairan ini dia akan pecah pembungkusnya, maka akan mati. Masya Allah, ini pasti akan banyak nih yang gabung, ya, ikut, ya, home sharing cara bikin disinfektan yang alami.
ya, bisa untuk siram kembang, bisa untuk macam-macam bersihin sayur dan lain-lain. Ya, yang menggunakan hand wash. Nah, ya, kemudian nanti itu kalau kita sudah bikin online ya, kita sudah closing orang. Jadi bagaimana nanti kalau Bapak Ibu nanti sudah masuk ke new normal? Sebentar lagi kita akan masuk ke new normal. Kalau di Malang, insya Allah hari ini sudah masuk ke new normal karena 1 Juni sudah masuk, terakhir tanggal 31 Mei kemarin PSBB. Sehingga 1 Juni ini sudah masuk ke new normal ya. Nah, kita sudah mulai nanti sudah kembali aktivitas seperti biasa. Maka tadi ini juga bisa kita pakai untuk misalnya ada pertemuan PKK, kemudian ada pertemuan guru-guru sekolah. Ini banyak ya sekarang Bapak Ibu bisa pakai nih, karena sekarang itu guru-guru lagi standby di sekolah menunggu murid ya, daftar murid. Nah itu tidak ada luang waktunya, bisa untuk menggunakan produk-produk lain. Nah, gimana caranya? Ya, jadi sebenarnya kalau acara-acara PKK maupun sharing yang lainnya yang belum gabung dah ini, saya menggunakan 2 produk ini ya, pakai PGH dan hand wash. Nah, dan yang pertama-tama saya keluarkan adalah memang hand wash ya, karena hand wash ini fungsinya banyak banget dan juga ini adalah kebutuhan sehari-hari ya. Dan mungkin Bapak Ibu kalau yang sudah biasa masuk di PKK ya, sudah sering masuk PKK sudah tahu tuh, di PKK juga biasanya ada pembagian deterjen ya. Maka itu pelan-pelan kita alih, jadi pembagian deterjennya ada pembagian hand wash. Nah, pertamanya tadi tentunya kita siapin juga alat untuk home sharingnya gitu ya. Ini. Jadi pakai, cerita, ajak untuk gabung, kemudian lakukan adalah home sharing, pembinaan ya. Itu yang harus kita lakukan. Berapa PCA, pakai, cerita, ajak. Nah, banyak teman-teman juga merasakan bahwa grup dia kok nggak ada perubahan, kemudian poin grup juga biasa-biasa aja. Kenapa? Saya yakin nggak ada PCA ya. Walaupun kemarin banyak karikatur bertebaran bahwa disebutkan saya ikut membela Indonesia dengan rebahan. So, ya, kita bukan rebahan ya, kita aktif ya. Jadi maka kalau orang aktif itu insya Allah badannya sehat, badannya akan hangat. Nah itu juga salah satu mencegah virus masuk ke tubuh kita. Nah ya, maka kenalkan. Nah ini saya di Malang, karena kota Malang adalah kota pelajar ya, banyak mitra itu adalah mahasiswa ya. Mahasiswa kira-kira beli produk-produk brand ini bisa nggak mungkin ya, beli di beauty gitu ya, beli kelosin nggak mungkin, nggak punya duit ya. Tapi kalau pasta gigi pasti beli. Nah makanya begitu mereka pakai, kemudian mereka, Pak saya tuh mau memasarkan juga, saya mau bercerita juga, saya mau ngajak juga teman-teman saya di kampus untuk gabung di HNI, bagaimana caranya Pak? Jadi kan PCA-nya gimana? Nah, ini beda segmen ya. Kalau tadi ibu-ibu, sekarang mahasiswa, segmennya gimana? Sampainya mampu beli apa? Saya hanya mampu beli pasta gigi Pak. Kita jawab Pak, oh cocok banget dong gitu, pas. Kok pas gimana Pak? Iya. Jadi karena dia juga mampunya hanya pasta gigi, setelah dia gosok gigi di kamar mandi, di kamar kosnya ya, kemudian dia tutup lagi, dia bersihin pakai handuknya, bersih. Nah, kemudian sewaktu dia keluar dari kamar kos ya, saya bilang ya, taruh di belakang seperti ya, taruh di saku belakang. Nah begini, jangan baju dikeluarin. Nah kira-kira menarik perhatian nggak kalau begini? Oh itu ya, nggak usah ngomong ya, maka produknya akan ngomong ya. Orang akan tanya, ini teman saya kenapa ya, teman saya kenapa ya kok pasta gigi ditaruh di kantong belakang, bertanya-tanya temennya. Nah begitu nanya, Dul, kenapa kok pasta gigi kamu taruh belakang? Takut dipakai temanmu? Nah, ini waktunya kamu cerita. Dia bilang gitu.
Jadi jangan cerita ini pasta gigi bau aku sudah nggak. Kenapa? Kecap nggak ada yang nomor 2, pasti nomor 1 kan? Ya, maka kita menunggu orang bertanya. Tapi bukan disembunyiin, tapi ditampilkan. Nah, gitu. Jadi kalau dia bertanya, maka dia siap menerima penjelasan kita. Tapi kalau kita jelasin, dia nggak akan siap menerima penjelasan kita. Itu kuncinya. Ya, satu kuncinya. Tapi kalau perlu taruh di saku depan, muncul gitu. Kan orang bilang, oh aneh banget. Tapi emang kita lagi menarik perhatian. Nah, gitu. Maka inilah daya tariknya, orang akan bertanya, maka kita bisa menjelaskan. Gitu ya. Tuh. Tapi tadi kita kembali ke ibu-ibu. Kalau ke ibu-ibu pasta gigi udah begitu menarik. Tapi yang paling menarik adalah germos. Ya. Maka saya sering dimarahin sama ibu-ibu PKK atau ibu-ibu ada arisan, saya pernah dimarahin di Lawang ya, ibu-ibu bukan ibu-ibu, Persatuan Purnawirawan. Nah ini orang pensiunan ya, dia ada arisannya gitu ya. Jadi saya waktu itu datang, bawa ini kurang lebih ada, saya bawa 10 ya 20 ya, 20 pots, tapi saya nggak keluarin ya. Pasta gigi ada beberapa pak gitu ya, bukan kotak tapi pak ya, satu pak ini ya, satu itu berarti satu gini ya. Nah kemudian beberapa yang lain, tapi yang saya keluarkan hanya satu pot ground wash dan satu kotak ini PGH ya, ini doang saya buat. Kenapa? Kalau kita keluarin atau kita gelar produk kayak gini ya, itu orang sudah ilfil duluan, orang udah males dengerin. Kenapa? Di pikiran dia itu sudah saya disuruh beli produk, udahlah. Dia kita mau ngomong A sampai Z juga yang bagus, yang toib, yang sip, nggak akan dengar. Maka kita tampilannya nggak usah bawa produk, tapi bawa, tapi maksudnya artinya nggak ditampilkan, nggak display. Ya. Kemudian saya cerita pertama-tama adalah tentang Los, karena saya juga di situ ada deterjen yang lain. Ya. Jadi saya minta izin Bapak Ibu, saya ingin kami dari HNI ingin memperkenalkan tentang ini ada green wash, ada deterjen. Gitu. Deterjen ini itu yang bagus, yang tidak merusak tangan, irit. Nah, clue-nya kalau di deterjen adalah irit. Ya. Kalau dengar kata-kata irit, maka ibu-ibu itu langsung pasang kuping nih. Yang mana yang irit? Nah, sama kayak diskon irit. Jadi saya bilang ini bisa untuk satu sunset ya, bisa sampai 10 atau 15 kilo pakaian. Ya bener Pak, iya bener, pasti mahal. Udah, kalau manfaatnya bagus, banyak, pasti mahal, gitu kan? Pasti mahal Pak. Oh gitu ya, pasti mahal ya Bu ya. Iya Pak, pasti Pak, karena kan bisa untuk sekian puluh kilogram, pasti mahal Pak harganya Pak. Oke. Saya tanya lagi, ibu yang dipakai itu berapa harganya? Nah gitu, jadi kita tanya balik ya, berapa sih dipakai itu harganya? Saya pakai ini harganya cuma 1.000 Pak. Masya Allah murah banget ya Bu. Iya murah banget. Gitu ya. Jadi jangan cuma 1.000, jangan. Murah banget ya, murah banget Pak. Masya Allah luar biasa. Nah, gitu ya. Itu kira-kira untuk berapa kilo pakaian? Ya ini sekitar 4 sampai 5 kilo Pak. Iya. Saya dulu juga pakai itu loh. Wah, senasib. Ya. Saya juga dulu pakai itu, tapi setelah tahu ini saya pakai ini. Kenapa? Karena hasilnya lebih banyak. Paling itu cuma setengah ini aja. Ya. Kenapa? Itu 10 kiloan, kurang lebih cuma 5 kilo, berarti cuma separuh ini 10 saset, gitu kan, separuh saset. Tapi kan mahal itu Pak. Oke, kita cek mahalnya. Gitu ya, kita cek mahalnya. Nah, sekarang saya minta gelas. Jadi saya selalu minta gelas atau bekas air mineral kepada tuan rumahnya ya, dengan diisi air. Ya, kemudian saya juga sudah membawa deterjen yang saya siapkan ya,
ya dari rumah dan merek yang lain. Ya, jadi saya demokan di situ, maka dengan didemokan ternyata bening bersih, maka insya Allah, wah bersih ya, tapi tetap bersih. Mahal Pak ya? Enggak, ini cuma 2.000 rupiah. Dengar kata-kata apa? 2.000 rupiah. Jangan dijual segini. Kalau sama baru perkenalan ya, perkenalan jangan jual segini ya. Jual segini kalau harganya 36 nih, mahal. Sama 2.000 murah mana? 36 sama 2.000 murah mana? Murah 2.000. Nah ini tipsnya, saya kasih tipsnya. Jadi 2.000 rupiah Pak, iya Pak, murah ya, murah Pak, murah. Hasilnya bagus pakai tangan gimana Pak? Arti yang biasa pakai saya tuh pakai yang ring-ring itu sering gelodoki Pak. Kalau orang Jawa bilang gelodoki itu terkupas ya kulitnya. Oh ini salah enggak? Kemudian sisanya rendaman tadi Bu jangan dibuang sampai siram untuk kembang. Oh bisa juga, bisa. Oh iya ya, wah tambah murah lagi. Oke, ya Pak kalau gitu saya coba Pak. Ibu yang sebelah sini saya 4 Pak, 4 ya. Saya 3 Pak, 3. Sudah berapa 4 tambah 3? 7. Saya 5 Pak. Oh, udah terus. Saya terus buka lagi, buka lagi, buka lagi. Nah, begitu yang di sini tadi yang pertama 4, begitu teman-temannya ada yang 5, ada yang 10, panas lagi yang sebelah sini. Saya tambah Pak lagi Pak. Nah akhirnya apa? Habis saya bawa 1 dus game wash itu 20 pot habis. Dan masih kurang. Masih kurang. Pak saya belum Pak. Saya mau tambah Pak. Ya, sampai dimarahin Pak Budi nanti kalau kesini lagi ya, tolong bawa yang banyak Pak. Padahal saya sudah bawa 1 dus. Dibilang belum banyak. Nah, tapi ya dijual ketengan. Ya. Karena ini nih ya, mindset nih 36 mahal, 2.000 murah, maka dia akan pilih 2.000. Dan saya yakin setiap acara, entah itu pengajian, entah itu PKK, ya mungkin dia nggak bawa di 2.000, atau kalau istilahnya apes lah ya, nggak bawa duit, dia berani ngutang udah 10.000 sama temennya ya untuk nyobain Grandwash. Mau beli mas ya, pinjam dulu 10.000 ya. Karena apa? Di otaknya murah tuh ya, itu PCA-nya. Nah maka apa? Kita bisa menjual produknya banyak, walaupun kita jualnya baru ketengan atau bijian, tapi hasilnya juga berpot-pot ya. Setelah itu jalan, oke Bu, saya minta waktu lagi ya sebentar ini. Nah, boleh nggak saya kenalin ini? Boleh Pak. Kenapa? Dia sudah senang sama yang tadi ya, dia sudah senang sama yang Grandwash ya. Jadi ini hanya sebagai kunci pembuka pintu ya, kunci pembuka pintu. Jadi kalau pintu sudah terbuka, kita ngomong apa aja maka orang akan oke. Kita cerita apapun dia akan iya saya mau Pak, karena kita sudah buka juga. Nah, saya mau cerita ini Bu. Ibu biasanya di rumah pakai yang apa gitu kan? Oh saya pakai yang ini Pak, yang denden, nah yang rit, nah macam-macam lah. Harganya berapa? Gitu kan? Harganya 10.000. Oh iya ya, murah ya Bu ya. Iya Pak, murah Pak. Itu pasti mahal ya Pak. Oh kata siapa? Ini juga murah. Gitu kan gitu. Berapa nih Pak? Ini 16.000. Woi mahal Pak. Itu loh 10.000 sampai ini kok 16.000. Ya biasanya gitu ya. 17.000 Pak. Mahal Pak. Gitu. Oke. Sekarang saya tanya ini. Siapa yang berani cuci atau maskeran pakai ini? Enggak Pak, oke. Kita dulu yang maskeran. Ya, maskerin dulu pakai. Ih, masa pasta gigi, masa odol dipakai masker? Nah, kita contohin. Sampai ngomong. Ya, ada yang pengen nyoba nggak? Pakai yang ini ya, yang satunya yang tadi yang mereka bisa pakai. Enggak Pak, panas Pak. Oke. Terus saya cuci muka. Gimana hasilnya? Oh iya, saya coba Pak, nyoba. Nah, cobain. Nah, tuh cobain. Nah, mereka cuci muka semua, hasilnya enak. Oh iya ya. Nah, ini bisa untuk cuci muka, bisa untuk bersihkan karang gigi, untuk bisa mengganti deodoran, pengganti resiki atau sabun sirih, ya. Kemudian untuk bersihkan keting, bersihkan selengki. Oh, cerita tuh Bang. Ya. Maka the miracle of cerita.
Tapi tadi apa? Awal dia sudah tertarik dengan ini. Dia sudah trust, terjalin anunya, kepercayaannya dia. Maka kita ngomong ini percaya. Udah. Oh iya Pak, kalau gitu saya satu Pak, saya dua Pak, saya harga konsumen. Karena mereka belum gabung. Dan saya belum ngajak mereka untuk gabung. Oke. Nah, dari itu maka mereka akan tanya lagi, Pak, kalau untuk ini ada nggak Pak? Untuk satu putri saya sering kemutian ya Pak. Masuk ke Arumi, masuk. Oh ada Arumi. Oh iya, satu Pak. Untuk ini Pak, badannya saya tuh sering pegel-pegel. Oh minum kopi 7 aja. Atau mungkin ini Pak, kopi AC. Udah. Tapi Pak, berapa Pak harganya? Ini 115. Waduh mahal ya Pak. Bisa ecer Pak? Bisa. Jadi kita harus bisa buka ecer. Habis juga berpot-pot, bahkan satu kotak habisnya, satu pot kerdus ya habis. Walaupun mereka belinya ketengan, ada yang beli 5, ada yang beli 5, ada yang beli 3, ada yang beli 10, terus saya puter masuk. Tapi kita buat dulu bahwa harga itu murah, bukan mahal. Nah, dan tahu manfaatnya ya. Jadi dua produk ini adalah sebagai salah satu kunci untuk membuka pintu. Dan ini saya lakukan juga kepada mitra-mitra saya. Jadi saya kalau ekspansi ke suatu daerah, saya tidak mengajarkan yang banyak-banyak produk ya, yang untuk disampaikan, karena nanti mereka bingung yang mana yang jual mana. Nah, waktu itu ini saya cerita sedikit tentang pengalaman saya membantu mitra saya untuk menjadi seorang LED di Samarinda ya. Mungkin ada Bu Herawati yang sedang nonton sekarang. Itu saya kurang lebih 1 pekan ya, 1 pekan di Samarinda ya, 1 pekan Samarinda, dan dibuatkan jadwal itu untuk home sharing. Pagi itu orang tua TK ya, siang itu PKK atau ibu-ibu pegawai, sore atau malam itu ada tambahan lagi di pengajian. Jadi sehari 3 kali, 3 tempat ya. Sehari 3 tempat. Dan setiap tempat saya hanya bicara tentang pasta gigi dan genus ya. Setiap pertemuan saya bicara tentang pasta gigi. Pagi pasta gigi, siang pasta gigi, sore atau malam pasta gigi, selama sepekan. Kira-kira mitra kita itu hafal nggak? Hafal banget ya. Bahkan mitra saya ya, Bu Hera dan Pak Hendro itu sampai tahu setelah ini saya ngomong apa dia tahu. Nah, bayangin aja ya. Setelah ini tidak koma, ada titik, tahu deh. Saking hafalnya, seminggu ya. Seminggu ngomongnya itu tuh pasta gigi, pasta gigi, pasta gigi, grand wash, pasta gigi, grand wash, pasta gigi, grand wash, selama seminggu 3 kali sehari. Nah, mantap tuh ya. Maka apa? Muncul di pikiran mitra kita bahwa nah kalau gitu aja saya bisa, gampang ya, jangan yang canggih-canggih ya. Apalagi teman-teman kalau melihat saya sudah mau konsultasi herbal aja gitu ya. Jadi jangan yang canggih-canggih, tapi yang simple aja. Sehingga kalau gitu saya bisa. Mantap nih sudah. Home sharing ini bagus ya. Jadi pakai cerita ajaknya itu sudah mantap. Ya. Maka dengan 2 produk tadi, alhamdulillah biiznillah Bu Herawati sekarang sudah menjadi Royal Executive Director di Samarinda. Ceritanya apa? Pasta gigi. Ya, dia ngerekrut juga setelah saya tinggal pulang, tetap melakukan home sharing ya, tetap melakukan PCA. Itu yang diceritakan juga adalah pasta gigi, hand wash, MAS. Jadi nggak ada produk yang produk-produk obat ya, terapi nggak ada. Tapi tentang itu. Tapi dengan ini mereka sudah trust, mereka sudah yakin, maka mereka akan tanya, ada nggak untuk ini? Ada nggak untuk ini? Ada nggak untuk ini? Maka tinggal jawab ada, insya Allah, ada, insya Allah, ya itu. Yang nanti terpenting adalah kita pakai dulu. Nah, kalau kita dulu pakai, kita bisa yakin apa yang kita pakai. Nah, jadi bahkan
hidung mertua saya kalau nggak pakai ini nggak mau deh untuk nyuci mukena, karena ini sudah dijamin halal ya, hand wash. Jadi aduh belum ada hand washnya kosong gitu. Ini nggak dicuci mukenanya ya, daripada dicuci pakai deterjen yang lain yang nggak jelas. Gitu ya gitu. Jadi kita mulai dari yang simpel, hanya pakai saja secukupnya, kemudian cerita yang banyak. Kalau kita sudah mengulang-ulang cerita, repetition, mengulang, dan nanti akan muncul dan mereka repetition. Jadi Bapak Ibu akan bisa membuat gestur wajah tubuh ini juga meyakinkan. Tapi kalau belum pernah pakai, saya yakin nggak bisa cerita ya. Tapi kalau sudah pernah pakai, saya yakin pasti sudah bisa cerita, minimal kalau sudah menjiwai. Nah, maka tadi ya, kalau kita pengen sukses di hari ini, yang pertama adalah kita pakai saja. Pakai secukupnya, cerita yang banyak, ajak untuk hijrah produk supaya dia semua pakai lagi, itu aja, ajak untuk pakai. Jadi tugas kita adalah mengajak orang untuk dia itu juga pakai saja. Jadi bukan suruh jualan. Kalau memang dia hobi jualan ya monggo ya, karena sekarang banyak orang yang nggak hobi jualan, nggak ada waktu Pak. Masalah ya. Dan lagi kalau jualan tuh capek. Tapi kalau dia ngajak aja, misal ya sama dengan jualan yang banyak. Nah itu jadi di ini konsepnya pakai cerita ajak. Itulah bagaimana kita mulai bisnis di ini. How to start di ini. Bagaimana caranya? Pakai. Jadi kalau gabung terus belum ada poinnya ya, masih nol telur gitu, Masya Allah, berarti dia belum pernah pakai dan dia belum mau berbisnis. Tapi nggak apa-apa, gabungin dulu, nggak masalah. Karena di ini itu ya sudah gabung, belum belanja pun nggak masalah. Belanjanya Pak 3 bulan lagi boleh, 6 bulan lagi Pak boleh, nggak masalah. Kalau pas perlu pakai, pas perlu belanja nggak masalah. Nah itu enaknya dari ya. Jadi kita hanya mengalihkan belanjaan pribadi kita yang biasanya dulu ke mat-mat yang lain, sekarang ke halamat. Nah ini ya. Kemudian kita juga ada hobi baru atau kegiatan baru, itulah mengajak orang untuk hijrah. Nah ini yang saya rasakan ya, ajak orang untuk hijrah, ajak orang untuk konsumsi yang halal, yang thayyib, itu enak sekali rasanya, tapi kerjanya susah. Ya susah kenapa? Karena ngajak kebaikan. Kalau ngajak kebaikan itu lancar-lancar aja, itu kayaknya berarti bukan. Tapi kalau ngajak kebaikan susah, berat, banyak setannya gangguin. Nah benar ya. Nah, tapi nanti kalau udah biasa, maka nanti Bapak Ibu mungkin awal-awal kalau cerita ke satu orang ya, begitu gabung cerita 10 orang, mungkin satu yang gabung itu ya, berbandingnya 1 banding 10. Nah, nanti kalau sudah sering cerita ya, sudah sering cerita dan sudah pakainya sudah bervariasi, maka cerita ke satu orang yang gabung bisa 5 orang, bisa gitu ya. Satu kakak dikasih semua, ini kakak saya Pak, jadi bukan KTP lagi tapi kakak, jadi istrinya, anak-anak sudah gabung semua ya. Atau ini suatu kelompok pengajian saya, wah gitu ya. Jadi mulailah dari yang biasa dulu ya, yang sederhana dulu, yaitu adalah pakai ya, pakai dulu yang semampunya ya. Dan insya Allah yang paling murah adalah pasta gigi ya, karena pasta gigi adalah kebutuhan kita sehari-hari ya. Mau yang kena covid maupun yang nggak kena covid pasti pakai pasta gigi nih sekarang kondisinya. Yang terdampak maupun yang tidak terdampak untuk pakai pasta gigi ya. Maka tadi mengalihkan pembelian tadi yang biasa menggunakan produk-produk yang lain, menggunakan produk lain, itu pasta gigi herbal. Ini aja insya Allah ya, pakai saja, kemudian ceritakan. Ini sudah saya sampaikan tadi, bagi ada yang nggak punya modal bersihin aja kantongnya terus ya. Ini ada satu lagi cerita mitra saya, dia driver ojol ya, driver ojol. Driver ojol, kapan dia home sharingnya? Nggak ada waktu dia home sharing ya, karena susah gitu ya. Maka
saya ajarin dengan modal pasta gigi. Gimana caranya? Pasta giginya taruh di dalam jok motornya, kemudian dia cari kumpulan para ojol yang lagi ngetem, ya. Udah dia parkir di situ, ya. Dia bawa air mineral, ya, nggak pakai ngomong nih, dia bawa air mineral, kemudian di depan teman-temannya itu dia cuci muka pakai air mineral, muka dibasahin wajahnya, kemudian dia pakai pasta giginya yang dikeluarin, kemudian digosok-gosok dan diwajibkan ke wajahnya semua, nah, tanpa ngomong, ya, digosok-gosok dengan nikmatnya, masya Allah, enak seger gitu ya. Kemudian dibiarkan 3-4 menit. Sewaktu bapak ibu melakukan itu sudah banyak pertanyaan loh di kepala teman-temannya, apa itu macam-macam, ya. Kemudian dia bilas, ya, dibilas pasta gigi tadi, maka kelihatanlah wajahnya cerah. Wah, langsung teman-teman yang lain bertanya, kenapa itu pasta gigi odolnya bisa untuk ini. Nah, macam-macam, ya. Orang sudah bertanya, maka dia tinggal jelaskan, maka dia ngomong. Nah, kira-kira mantap ya. Jadi untuk bapak ibu, HN ini cocok banget, ya. Mau yang punya modal cocok, yang nggak punya modal juga cocok. Nah, yang nggak punya waktu cocok, yang punya waktu cocok. Pak, saya tuh nggak punya waktu, Pak. Cocok sekali tuh orang yang nggak punya waktu. Ya, kenapa? Masa sikat gigi nggak sempat? Itu aja. Ya, Pak, saya ini nggak punya modal, Pak. Oh, cocok buat orang yang nggak punya modal. Masa beli pasta gigi aja? Pak, saya tuh nggak punya etalase. Cocok bang. Ya, ini contoh, saya nggak punya etalase. Jadi ini meja, ya, produk semua. Jadi kira-kira kalau kita di rumah kita begini, tamu datang bingung nggak? Ya, ini. Jadi salah satu lagi tuh, pajangannya begini, ya. Tamu datang bingung, ya. Lihatin, kenapa bikinnya sekarang begini, gitu ya. Lihatin aja, nggak apa-apa. Dan itu kita jangan dijelasin ini, jangan dijelasin, diem aja. Ya, sama nih, nah ini, tapi tadi nggak kelihatan ya. Ini saya di meja ada produk segini ya. Nah, itu yang sudah ada yang kosong juga, ada yang dummy ya, ada yang sudah pakai, gitu aja. Nah, biar aja ngobrol. Kira-kira teman kita ngelirik-lirik ya, bertanya-tanya, dan kita tidak usah menjelaskan. Maka dengan itu dia, waduh, semangat ingin tanyanya luar biasa. Begitu dia nanya, baru kita jelasin. Selesai KTP keluar. Nah, kalau dia nanya, jangan boleh pulang kalau KTP-nya belum keluar. Itu, ya, lancar. Jadi manfaatkan kita tempat kita nggak punya telase cocok, nggak punya toko juga cocok, ya. Saya nggak punya toko ini, ya. Saya beda dengan PC, ya. Kalau PC harus disiapkan. Ini di rumah. Jadi kalau ada tamu, ya, dia ngeliat apa itu good, ini. Ya, dia nanya, oh udah saya jelasin ya udah ya. Kalau dia nggak nanya saya nggak jelasin. Enak kan? Jadi jangan kita seperti orang jual obat. Datang, ya kecap, nggak ada yang nomor 2, pasti nomor 1. Ya, maka dari itu biarkan dia bertanya. Kalau dia bertanya, maka dia artinya siap untuk menerima penjelasan. Ya, mungkin itu ya sedikit cara how to start ya. Jadi bagaimana cara berbisnis di HMI dan bagaimana simple action PCA di HMI. Ya, semoga materi yang sedikit tadi berguna bagi Bapak Ibu semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Myanmar sampai Pulau Roti. Ya, untuk teman-teman dan untuk semua mitra saya yang sedang melihat juga, saya bilang selamat menjalankan aktivitasnya. Ini sekarang tanggal 1, maka jangan menunda untuk enter atau info, ya. Segera di awal bulan, ya. Mungkin nanti nunggu bonusnya keluar boleh. Setelah bonus keluar langsung belanjakan untuk apa? Untuk TP-nya. Minimal itu adalah untuk modal Bapak Ibu untuk PCA, ya. Jadi jangan di akhir bulan, ya. Akhir bulan ada yang lewat, ada yang macam-macam, ya. Maka usahakan setiap awal bulan kita melakukan pembelanjaan seperti kita membelanjakan produk-produk untuk keperluan rumah tangga kita, ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mau dimaafkan. Kalau ada yang kurang itu dari saya pribadi, dan kalau ada yang lebih soal dari Allah SWT, saya mau dimaafkan. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi dalam kondisi
offline of industry online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.